warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati, Program Studi Bimbingan dan Konseling Unit Kerja SMP Negeri 3 Mepangah. Saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, nomor induk mahasiswa PPG A61123836 LPTK Universitas Tadulako. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja layanan konseling kelompok dengan topik rendahnya motivasi belajar. Dalam layanan konseling ini, saya menggunakan teknik modeling simbolik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Terima kasih karena kita sudah berkumpul di tempat ini. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, siapa yang mau memimpin doa? Fahrian, silakan Fahrian. Teman-teman, sebelum melaksanakan konseling, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi karena kita dari kelas yang berbeda ya, walaupun satu sekolah, alangkah baiknya kita perkenalan dulu supaya lebih akrab gitu ya. Nah, nanti perkenalannya akan diawali dari Ibu, kemudian disambung ke Sylvia. Oke. Jadi nama Ibu Ismawati, alamat di Donggala Sejati, hobi berolahraga. Dan di samping saya, Nama saya Sylvia Arini, alamat di Donggala, hobi saya badminton. Dan di samping saya, Nama saya Roenisa, alamat di Donggala Sejati, hobi saya menggambar. Nama saya Putri Amalia, alamat di Donggala Barat, hobi menyanyi. Dan di samping saya, nama saya Nene Rosita, alamat saya Sumber Agung, dan hobi saya bermain volleyball. terima kasih. oke, jadi kita sudah perkenalan. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Tujuannya kita berkumpul di sini adalah untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Jadi nanti kita akan bersama-sama dalam dinamika kelompok untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, tentunya di dalam kegiatan kelompok ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada asas-asasnya ya di dalam suatu kegiatan kelompok itu. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini yaitu setiap siswa dengan sukarela melakukan atau ikut di dalam kegiatan konseling. Jadi tidak terpaksa, tidak dipaksa oleh Bapak dan Ibu guru, tidak dipaksa oleh guru BK, apalagi terpaksa menurut diri sendiri ya, oh saya merasa dipaksa nih harus ikut kegiatan ini. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi setiap siswa yang melakukan konseling harus terbuka mengemukakan masalahnya. Jadi nanti Ibu akan tanya satu-satu, disampaikan saja. Tidak usah ragu, tidak usah takut atau merasa malu. Jadi disampaikan aja apa yang menjadi unek-uneknya. Nah, kemudian sebelum kita mulai ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ini begini, Ibu contohkan atau sudah ada yang tahu tepuk jempol? Sudah? Oke, jadi kita sama-sama ya. Ibu hitung, hitungan ketiga kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, ya, jadi kita sudah ice breaking, sudah relax ya. Jadi nggak usah tegang, kita relax aja biar enjoy gitu. Nggak usah ngerasa gimana-gimana. Oke. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi ya. Tujuan kita akan menyelesaikan masalah yang kalian hadapi gitu.
Sudah siap? Sudah. Atau mungkin ada yang mau ke kamar mandi misalnya? Tidak. Oke, jadi sudah siap ya? Nah, akhir-akhir ini untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Nah, kenapa? Karena Ibu lihat ternyata kalian kayaknya kurang motivasinya, menurun, tuh, rendah motivasinya. Nah, terutama nih sama Neneng ya. Nah, Neneng ada beberapa laporan Neng dari guru gitu. Neneng itu nilainya banyak yang rendah untuk masuk di semester ini. Kira-kira benar apa enggak? Ya Bu, benar. Oke, jadi bersedia. Berarti Neneng dulu ya yang mau menceritakan masalahnya. Ya. Oke, Neneng silahkan. Jadi gini Bu, saya tuh kurang paham sama mata pelajaran matematika. Apanya yang maksudnya di pelajarannya gitu? Karena makin sini materinya makin susah. Oh, materinya makin susah. Yang lain juga begitu? Ya. Ya, semakin susah ya. Oke, kalau untuk Amel, bagaimana Amel? Karena saya mengikuti lomba Bu, saya tuh capek. Terus waktu belajar saya ganti untuk istirahat. Waktu belajar diganti dengan istirahat karena setiap hari ya. Oh ya, Amel kemarin ikut O2SN ya. Ikut lomba O2SN. Ikut apa nak Amel? Menyanyi saja. Tari tidak? Tidak. Bersama siapa kemarin, Ibu Yulce? Iya. Oke. Kemudian kalau Putri, kenapa Putri? Saya tidak nyaman sekolah di sekolah ini Bu. Tidak nyaman sekolah di sini, nggak suka sekolah sini gitu. Iya, nggak suka karena Ada apa? ada suatu ganjalan Bu, karena nggak suka sekolah di sekolah ini. Kira-kira alasannya, adakah alasannya gitu ya? Kira-kira alasannya apa? Karena mungkin siswanya nakal misalnya, atau ada yang gara-gara misalnya. Biasanya banyak anak-anak yang bully Bu. Oh, anak-anak yang membuli banyak. Oh iya, oke. Sudah pernah ngomong dengan orang tua? Sudah, tapi orang tua bilangnya sudah biar gitu. Oh, biarin aja dulu. Oke ya. Masalahnya karena nggak betah ya terlalu di ini. Berarti sebenarnya itu masalahnya dari orang lain, bukan dari Putri sendiri ya. Kalau seperti itu bukan karena nyaman, karena nggak suka. Nah, kalau Fahian bagaimana Pak? Saya malas belajar Bu, karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Oh, kurang mendapatkan, maunya ditungguin gitu belajarnya. Oh iya, memangnya orang tuanya Pak Dian di mana? Orang tua kerja, ibu Oh, ibu TKW. Sekarang tinggal dengan siapa? tinggal dengan nenek. Oh, tinggal dengan nenek, hanya berdua atau ada kakek juga? Ada kakek juga. Oh, ada kakek juga. Berapa bersaudara Pak Dian? 3, Oh, 3. Kemudian yang ikut nenek hanya 2. 2 saja. Oke. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua ya membuat motivasi belajar. Oh, jadi males deh belajar karena nggak ada yang nanyain gitu ya. Butuh apresiasi ternyata. Kemudian kalau Sylvia, Saya nggak dibolehin sama orang tua belajar pakai musik Bu. oh, nggak dibolehin belajar pakai musik. Berarti sebelumnya pakai musik. Iya, sering pakai musik. Oh iya, jadi berarti seneng ya. Kan orang itu kalau belajar beda-beda. Ada yang suka pakai musik, kemudian ada juga yang suka sunyi. Kemudian kalau sunyi itu ada juga yang ini mendengarkan. Jadi satu ini yang berbicara, kita yang mendengarkan. Itu dia ada orang yang belajar dengan gaya belajar seperti itu. Ada juga dia yang dengan hanya di dalam hati saja. Jadi dia cuma melihat saja, kemudian membaca dan itu sudah dia bisa mengerti begitu. Jadi gaya belajar itu memang berbeda-beda dan itu sangat membuat siswa termotivasi ya. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan keadaannya, akhirnya malas deh belajarnya. Nah, jadi kalian sudah mengungkapkan semua ya, berarti sudah menyadari ya, sudah menyadari bahwa kenapa? Jadi nggak ada semangat ya, semangat belajarnya berkurang akhir-akhir ini. Nah, sebelum kita bagusnya gimana nih? Karena kalau semua tidak mungkin selesai ya masalahnya satu-satu ini mau dibahas tidak akan selesai. Jadi kira-kira masalahnya siapa yang kita akan selesaikan duluan? Ya, Sylvia. Menurut saya masalahnya Nenek, Nisa, dan Fahrian yang harus ditangani segera.
Oke, masalahnya Neneng, Fahrian dengan Nisa kenapa? Karena masalahnya mereka lebih beresiko dan daripada kita semua yang ada di sini. Lebih berisiko ya. Jadi kalau itu berlarut-larut nanti hasilnya justru tidak bagus. Nah, apalagi ada yang sudah kelas 9 nih, sudah mau ujian sebentar lagi. Setelah puasa ini sudah mulai ujian kan? Kemudian kelas 8 juga, kelas 7 juga begitu ya. Kelas 7, 8 juga seperti itu kita ujian. Nah, sebelum kita membahas masalahnya mereka bertiga, Ibu mau perlihatkan ada sosok seorang wanita yang bisa kalian jadikan inspirasi. Nah, siapa tahu setelah melihat ini kalian jadi termotivasi. Oh iya, aku ingin seperti dia gitu. Oh, dia berprestasi seperti itu ya. Kalau begini kelihatan? Kelihatan semua. Ingat kalian ini, anak tukang becak diantar ayah saat wisuda. Ini kabarnya sekarang. Kita pasti pernah mendengar kisah anak tukang becak yang viral menjadi wisudawan terbaik UNES di tahun 2014. Dikutip dari Tribun Style, Raheni diketahui dirinya tetap pulang kampung merayakan hari Idul Fitri bersama ayah dan bundanya. Ketiganya terlihat kompak berfoto bersama di rumah mereka yang sederhana. Waalaikumsalam. Jadi itu tadi siapa namanya? Raini. Nah, Raini ini adalah siswa yang berprestasi dengan segala kekurangannya, tapi dia bisa mencapai cita-citanya, apa yang dia inginkan tercapai bahkan sampai ke luar negeri. Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan sama kalian yang terkait dengan masalah kalian? Oke ya. Jadi dari video tersebut saya menyimpulkan bahwa saya akan terus belajar tentang matematika agar saya bisa meraih apa yang saya inginkan. Ya, untuk meraih yang diinginkan. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Saya akan tetap mencoba belajar tanpa menggunakan musik dan agar tetap semangat dalam belajar. Ya. Oke. Ya, jadi karena motivasi itu sangat penting ya. Nah, siapa tahu besok dengan meningkatnya motivasi kalian, semangat belajarnya bagus, kalian bisa juga seperti Raini. Dia bisa sukses bahkan di usia masih muda, padahal seorang perempuan. Kalian bisa bayangkan seorang perempuan kemudian belajar ke luar negeri begitu dengan sendiri. Nah, sangat tinggi motivasi belajarnya ya. Oke, jadi kita kembali ke masalah yang tadi nih. Nah, kita kembali ke masalah yang tadi. Masalahnya Neneng itu susah gitu karena semakin kesini katanya semakin susah materinya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dikasih masukan untuk Neneng supaya dia semangat kembali gitu belajarnya? Saya, Bu. Oke, Cynthia. Kenapa kamu nggak nyoba belajar pakai video aja yang metodenya asik biar kamu gampang ngerti? Kenapa nggak pakai video aja gitu kan? Kalau video langsung ada ini ya, ada yang ngomong, jadi kamu ngerti. Oh, berarti ini seperti ini dapatnya dari sini, begitu gimana? Saya sudah mencoba menerapkan itu, Bu, tapi tetap saja nggak ngerti tentang apa yang diberikan dari video tersebut. Jadi harus langsung gitu ya. Menurut Neneng dia maunya itu langsung. Sementara kalau langsung itu kan waktunya terbatas ya. Karena kalau sudah di kelas berarti sudah belajar, sudah habis itu belajar sendiri. Nah, kalau nggak ngerti terus gitu. Kira-kira ada solusi lain nggak sih buat Neneng? Oke. Dari saya, kamu mending mengikuti les saja, soalnya kan Kak Gun juga membuka les, jadi kamu bisa ikut. Oh iya, Pak Gayu membuka les gitu. Nah, bagaimana menurut Neneng? Saya sih ini ikut, Bu, tapi kan lesnya sore. Nah, kendaraan di motor cuma satu, itu pun kendaraannya dibawa-bawa. Jadi saya nggak ada kendaraan lain, Bu, ke sekolahnya. Oke, tapi kalau pagi diantar gitu ya? Iya, Berarti pagi diantar, kemudian Bapak berangkat ke kebun. Kalau pulang sekolah dengan siapa? Naik apa? Biasanya kalau pulang sekolah diantar atau nebeng teman-teman. Oh, nebeng
ada ya yang satu arah dengan Neneng ya. Sudah satu arah dengan Neneng. Jadi nggak ada motornya cuma satu. Nah kalau pulangnya sore otomatis Neneng nggak bisa dong belajar ke rumahnya Pak Gayo gitu. Kira-kira ada lagi dari yang lain? Solusi lain? Oke, dari Lisa. Kenapa nggak coba berangkat bareng temennya rumahnya dekat dengan kamu? Kenapa nggak berangkat dengan teman yang satu arah ya, yang sama-sama belajar ke sana? Ya maunya begitu Bu, tapi teman yang dekat rumah nggak ada ikut les, jadi nggak ada tembekan buat temennya Pak Gayo. Padahal sudah berusaha cari tempingan, nggak ada temannya. Nah, jadi solusinya kan nggak mungkin ya, Neneng beli aja motor baru gitu. Nah nggak mungkin begitu, karena membeli motor itu kan bukan biaya yang sedikit. Nah gitu, jadi susah. Apalagi akhir-akhir ini kan kita tahu ya bahwa banyak apa-apa sudah mahal. Nah kalau mau beli motor lagi itu kayaknya membutuhkan biaya besar, dan kayaknya solusinya masih ada solusi yang lain gitu. Adakah yang lain? Oke, Pak Rian, silakan. Kenapa kamu tidak mencoba untuk bertanya sama teman-teman? Mencoba ke teman, maksudnya mungkin setelah mata pelajaran ya, boleh kan satu kelas tidak dengan Sylvia? Tidak Bu. Oh tidak. Oh dengan Anissa ya, satu kelas dengan Anissa. Kan misalkan Nenek tidak paham nih di materi yang ini gitu, boleh tanya Nisa barangkali gimana? Saya sudah pernah tanya sama Anissa Bu, tapi penjelasannya kurang masuk di saya. Oh, iya. Itu aja nggak jelas. Oh gak jelas ya, maunya berarti dari gurunya. Iya. Nah, jadi gini aja barangkali ya, kita ibu kasih saran nih. Besok boleh dia ngomong dengan bapaknya, nanti dibantu dengan ibu, boleh bilang aja ke bapak, karena ibu lihat ya seperti mata pelajaran IPA, kemudian bahasa Inggris itu juga ada kalau pas istirahat gurunya atau bapak ibu guru sementara tidak berkegiatan, mereka datang belajar, bertanya misalkan, Bu ini saya ya tadi yang tidak mengerti begitu. Ibu sering lihat di kantor di ruang guru seperti itu. Mungkin Nenek bisa coba begitu. Oh iya Bu, nanti saya akan coba untuk pas istirahat tanya sama Pak Gayo. Sebelumnya dulu ya, konfirmasi dulu sama bapaknya. Oke, jadi sudah setuju seperti itu? Iya Bu, saya setuju. Oke, setuju. Nanti dicoba dulu ya. Kalaupun memang misalkan ada apa-apa di belakang nanti, berarti kita boleh konsultasi kembali. Nanti kamu boleh sampaikan ke ibu. Nah, kalau untuk siapa dulu nih? Nisa dulu atau Fahrian dulu? Bisa. Oke, untuk Nisa. Nisa ini tadi karena keadaan orang tua sering berkelahi ya, jadi kurang nyaman belajarnya. Memang begitu. Jangankan orang tua berkelahi, kita saja kalau misalkan kakak dengan adik berkelahi atau ribut di dalam rumah, nggak konsentrasi belajarnya, atau mungkin dengan teman berselisih paham, itu di dalam kelas pasti tidak nyaman. Nah apalagi ini masalah keluarga yang memang kalau pulang ketemu itu lagi ya, kan jadinya lama-lama semangatnya semakin menurun. Kenapa sih orang tua saya seperti ini? Ada nggak keluar pikiran seperti itu? Ada sering Bu. Pasti pas orang tua lagi berantem pasti dalam hati ngomongnya, kenapa berantem lagi sih, kayak nggak bisa ngomong baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya setiap masalah itu ada jalan keluarnya ya. Kemudian menurut kalian apa nih solusinya yang bisa diberikan kepada Nisa? Oh ya, Amel silakan ya. Kenapa kamu nggak coba belajar di rumah teman biar lebih tenang? Kenapa nggak mencoba belajar di rumah teman menurut Amel? Kalau saya belajar di rumah teman, nanti saya perasaan sama orang tuanya. Soalnya pas datang di situ juga kan nggak enak. Nanti dibilang ngapain? Kalau setiap hari, iya juga ya. Kalau misalkan setiap hari datang terus, akhirnya bukannya belajar malah jadi mengganggu. Mungkin temannya mau beraktivitas lain gitu, atau orang tua temannya juga mau kemana ngajak anaknya, jadi
bisa ada keperluan yang mendadak karena ada tamu datang terus, akhirnya terkesan tidak nyaman tuan rumahnya. Nah, begitu. Adakah solusi yang lain? Oh, oke, Neneng, silakan Neng. Kenapa kamu nggak belajar pakai musik aja supaya kamu nggak dengar keributan? Ditutup telinganya. Jadi kita belajarnya itu telinganya ditutup, tapi pikirannya aja yang jalan gitu. Saya nggak bisa belajar pakai musik, saya sudah mencoba, tapi materinya tetap tidak masuk dalam otak. Jadi saya kalau belajar harus hening. Nah, belajarnya harus hening katanya. Dia nggak suka kalau dengan ribut-ribut, beda seperti Sylvia ya. Kalau Sylvia memang mungkin dari awalnya memang sudah terbiasa dengan musik belajarnya. Kalau Nisa nggak, Nisa sukanya yang sunyi gitu, yang tenang. Nah, ada solusi lagi buat Nisa? Oke, silakan Sylvia. Kenapa kamu nggak nyoba ngomong sama orang tuamu? Saya sudah nyoba ngomong, cuma orang tua saya merasa tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Iya, karena mungkin lagi hatinya kurang enak ya. Jadi karena memang ada masalah sebenarnya yang membuat dia bapak mamanya Nisa marah ke Nisa, sebenarnya bukan karena tersinggung seperti itu, karena memang kondisi perasaan mereka, kondisi hubungannya mereka sedang tidak baik. Akhirnya Nisa yang jadi korban gitu ya, Nisa yang malah jadi kena getahnya gitu. Jadi karena ini masalah keluarga, dan kalau kita selesaikan di sini pasti nggak akan selesai. Nah, otomatis harus ada harus ada ketemu dengan orang tua dulu ya. Nanti Nisa bagaimana kalau nanti kita cari waktu gitu, kita diskusi bersama dengan ibu gitu, berdua. Juga kan butuh pendapat dari orang lain. Oke, nanti kan butuh pendapat ya. Nanti kita sharing dulu kira-kira seperti apa kondisinya di rumah, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Karena ibu kan nggak tahu ya sifatnya bapaknya Nisa, karakternya gimana. Jadi jangan tiba-tiba kita ngomong akhirnya malah salah paham lagi gitu. Bukan hanya salah paham lagi dengan Nisa, tapi dengan ibu juga. Oke, jadi untuk Nisa sementara itu dulu barangkali ya. Nanti lain waktu kita akan sambung kembali. Nah, kemudian dari Pak Rian. Ya, Pak Rian gimana nih, Pak Rian? Kira-kira kok sampai segitunya gitu? Kan sudah berapa lama orang tua di luar negeri? Sudah sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun, sudah lama juga ya. Berarti selama 3 tahun ini Fahrian dengan nenek. Iya. Yang dulu semua nenek. Tapi tetap dikirim uang gitu. Iya, tetap dikirim uang. Tapi pinginnya mama pulang gitu ya. Oke, pinginnya orang tua pulang. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang bisa dimasukkan untuk Fahrian? Oke, nenek. Kenapa kamu selalu mengedepankan orang tua kamu? Kan kamu bisa dapat apresiasi dari Tuhan. Karena saya pengen diperhatiin orang tuaku. Nah, ini dekat dengan orang tuanya kan sudah lama, Neng. Sudah lama dia nggak ketemu orang tua. Mungkin kangen gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk masalah ingin ditungguin terus mungkin tidak. Cuma karena sudah lama mungkin rasa ingin ketemunya gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang lain? Ya, oke, Amel. Kenapa kamu ada itu nggak suka sama pelajaran bahasa Inggris? Nah, kamu kenapa nggak coba ngapalin kosakata 5 aja dalam sehari? Itu selama 1 minggu sudah lumayan loh. Oke. Saya ingin menghafal tapi saya nggak ada kamusnya. Nah, kalau kan nggak ada kamusnya, nah selama ini nggak beli begitu? Enggak, soalnya takut minta uang. Oh, takut minta uangnya, jadi uangnya dipegang sama nenek gitu. Kalau misalkan pelan-pelan ya ngomongnya kira-kira bagaimana? Boleh sih Bu, kalau ngomongnya pelan-pelan sama neneknya pasti dikasih kok. Ngomongnya baik-baik, jelaskan baik-baik, atau mungkin Fahri
Fahrian pernah minta uang tapi tidak, misalkan mintanya A, tadi dibelikannya B gitu. Jadi nggak dipercaya, akhirnya takut. Oh seperti itu. Oh iya, jadi berarti gimana? Fahrian ini berarti ada kemarin karena mbahnya nggak percaya lagi, neneknya nggak percaya karena pernah bohong gitu, membeli A tapi yang mintanya beli A tapi yang dibeli iya. Kira-kira gimana nih? Ya Bu, kenapa kamu nggak mencoba belajar bersama-sama aja? Soalnya di sekolah kita kan berkelas ada kelompok-kelompok belajar begitu. Apakah di kelas juga ada kelompok belajar? Sebenarnya ada, tapi saya kurang akrab dengan teman kelompokku. Oh, kurang akrab dengan teman kelompoknya. Gimana? Kalau kurang akrab? Mungkin kalau emang kamu kurang akrab sama temanmu, kan sekarang ada aplikasi-aplikasi buat belajar bahasa Inggris. Kenapa nggak belajar lewat aplikasi aja? Pasti kan kamu punya HP. Ada HP-nya. Ada. Oke, nah di HP itu kan ada semua ya. Apa saja yang kita bukan cuma di Indonesia aja, kita bisa langsung ke luar negeri loh dengan HP itu. Detik ini juga gitu. Gimana Pak ya? Biasanya nggak ada data untuk belajar kota. Oh, biasanya nggak ada kuota. Terus kalau pas ada kuota, kuotanya di ngapain? Untuk apa gitu dipergunakannya? Main game biasa. Oh, main game. Tapi selama ini nggak pernah lambat datangnya. Enggak. Oh enggak, berarti tahu ya, tahu mengatur waktunya. Nah, kira-kira ya tadi itu Fahrian sudah harus belajar nongkrong dengan temannya. Kemudian apalagi tadi? Belajar lewat HP. Sebenarnya dicoba aja dulu gimana? Dicoba dulu, misalkan begini. Besok kalau sudah ada data, jangan lagi dipakai untuk bermain. Nah, gunakan data itu sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik, yang ada manfaatnya. Jadi pasti orang tuanya Fahrian itu memberikan HP bukan untuk main game kan? Iya, tapi untuk belajar. Jadi besok-besok kalau sudah ada datanya jangan dibuang-buang. Gunakan itu untuk belajar. Sesekali main boleh, tapi jangan terlalu boros karena itu juga tidak baik. Oke, tadi masalah nenek sudah ya. Masalahnya nenek sudah, kemudian Nisa juga sudah, Fahrian juga sudah. Sudah ada juga masukan dari teman-temannya tadi ya. Nah, kira-kira kalau dari nenek sendiri apa yang nenek mau lakukan untuk ini ke depannya? Saya akan mencoba saran-saran dari teman saya. Siapa tahu ada yang cocok dengan saya. Oh iya, siapa tahu ada yang cocok ya, karena tadi udah banyak nih ya. Dicoba dulu kan, nggak mengapa ya. Mengapa nggak mencoba? Itu kalau dari Nisa? Saya akan mencoba untuk berbicara kepada orang tua saya. Siapa tahu mereka sudah tidak tersinggung lagi dengan apa yang saya bicarakan. Iya, oke. Jadi ngomongnya pas waktu-waktu yang tepat. Jangan misalkan dari pulang kerja atau mungkin orang tua pas capek ya. Tapi tetap pulang ya, orang tua masih tinggal bersama. Iya, jadi tunggu waktu-waktu yang tepat, menunggu perasaan ibu dengan bapak itu enakan. Itu jangan tiba-tiba langsung bertanya gitu. Nanti akhirnya marah lagi. Nah, kalau menurut Fahrian gimana nih langkah selanjutnya untuk Fahrian? Saya akan belajar dan saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa. Oke, bagus ya. Jadi, semangat lagi ya. Nggak usah lagi memikirkan orang tua ini gini, orang tuaku nggak ada. Yang penting sekarang Fahrian belajar, semangat belajar ya, supaya orang tua juga bangga jauh-jauh bekerja. Oh, anak saya ternyata rajin gitu ya. Oke, jadi kan sudah terjawab semua ya. Sudah sepakat ya? Sudah. Kemudian ibu ada nih LKPD ya, nanti kalian kerjakan dengan ada satunya lagi evaluasi karena ibu mau melihat kira-kira sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap kegiatan kita hari ini ya.
contek-contek aja ya, nanti itu jadi cetak. Sudah selesai? Ya. Oke, jadi dikumpulkan di sini. Evaluasinya di belakang ya. Ya. Oke, baik, karena tadi sudah mengisi LKPD ya. Tadi sudah paham kan ya? Oke, jadi karena waktu kita juga terbatas, untuk kalau kegiatan ini kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oke, ya. Sylvia, silakan. Jadi dari kegiatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam segala kondisi dan masalah kita harus tetap semangat belajar agar motivasi belajar kita tidak menurun. Oke, baik, bagus ya. Jadi tetap harus belajar karena semangat belajar itu penting ya. Semangat belajar itu penting, jadi harus dipupuk terus. Kalau sudah mulai malas, ayo cari cara bagaimana caranya motivasinya meningkat lagi. Mengapresiasi diri, misalkan setiap kali, oh saya bisa belajar ternyata hari ini tanpa harus ada musik gitu. Nah, bisa kok kasih reward gitu ya ke diri sendiri. Misalkan sudah bisa melalui itu, oh belikan apa, menyenangkan diri lah, belikan coklat atau apa, atau mungkin mencontreng, oh saya menunggu besok saya ini bisa melakukan ini, bisa mencontreng ya, bisa dengan cara seperti itu. Jadi supaya nambah lagi, besok bisa lagi satu poin bisa dilewati, nah bisa dicontreng lagi, gitu. Itu juga bisa dengan cara seperti itu. Nah kalau yang lain ada dari Iriza, gimana Iriza? Apa yang bisa Iriza simpulkan nih kegiatan kita hari ini? Walaupun adanya keterbatasan dalam belajar, tapi kita tidak boleh putus semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita kita. Baik, jelas ya, katanya kita nggak boleh putus asa. Kan tidak hanya menggunakan fasilitas saja ya, walaupun di rumah tidak ada fasilitas yang menunjang, tapi tetap harus semangat belajarnya. Tidak usah terpaku ke situ. Seperti yang di video tadi ya, dengan segala keterbatasan, kekurangan, apalagi hanya tidak ada meja dan kursi, dia malah bapaknya seorang tukang beca. Kalian tahu sendiri bagaimana susah payahnya mereka untuk meraih perjuangannya ya, untuk meraih cita-citanya. Sama seperti bapak dan ibu guru kalian juga di sini. Tidak mungkin tiba-tiba langsung menjadi ini, menjadi guru misalkan. Ada prosesnya, ada tahapannya. Jadi itu yang harus kita lewati. Nah, kalau untuk kesannya gimana? Saya Bu. Oke, Nenek. Setelah saya mengikuti konseling ini, saya menjadi lebih senang dan saya akan mencoba saran-saran dari teman-teman sekalian. Siapa tahu ada yang cocok di diri saya. Iya, mencoba kan tak mengapa ya. Dicoba deh sarannya yang pertama saya begini, kalau belum bisa, yang kedua lagi gitu. Sampai bisa, namanya orang belajar itu kan tidak ada hentinya ya. Harus tetap belajar. Nah, ada lagi? Saya Bu. Oke, Anissa silakan. Setelah saya mengikuti konseling ini, saya menjadi lega karena semua unek-unek atau isi saya sudah tersampaikan. Oke. Dan saya akan mengikuti saran-saran dari teman-teman. Saya juga akan mencoba untuk berbicara kepada orang tua. Oh iya, berbicara kepada orang tua dengan cara yang baik ya. Di waktu juga yang baik, pada saat lagi enak perasaannya gitu. Jangan pada saat capek bisa langsung nanya, nanti malah jadi tambah masalah lagi, masalah baru gitu. Nah, untuk kegiatan kita hari ini
sangat luar biasa. Semuanya sudah aktif memberikan solusi, ide-ide, saran untuk teman-temannya sehingga mereka terselesaikan masalahnya. Nah, nanti ke depan Ibu akan tetap melihat kalian ya, bagaimana perkembangan selanjutnya. Betulkah sudah ada perubahan? Sudah meningkatkan belajarnya? Sudah meningkatkan semangatnya? Nah, nanti Ibu akan lihat kembali ya. Nah, tapi harapannya Ibu di sini saja, sampai di sini saja. Besok sudah nggak begini lagi ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya ya, supaya belajarnya fit. Oke. Nah, karena kegiatan kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan kita ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kedepannya untuk kita semua. Silakan Pak Dian pimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri konseling ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kemudian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.